Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Pastorang Tamba selaku moderator dalam sesi wawancara ini. Kami di sini melakukan sesi wawancara di PT Siger Group untuk menanyakan beberapa hal yang berkaitan tentang bagaimana proses perekrutan karyawan yang ada di PT Siger Group. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh tiga rekan saya. Ada Aldo, ada Nafisa, ada Tara. Jadi langsung saja di samping saya sudah ada Kak Velindo selaku kepala HR di PT Siger Group. Mungkin di sini kami ingin bertanya-tanya sedikit tentang mungkin kakak bisa perkenalkan diri, lalu kakak juga bisa memperkenalkan PT Siger Group ini bergerak di bidang apa. Mungkin langsung saja dijawab. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dari rekan-rekan Unila udah mau berkunjung di tempat kami yang mungkin nanti bakal nanya-nanya, kita bakal sharing gitu. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Nama saya Velindo Habib Pratama. Di sini saya jabatannya kepala HR di PT Siger Group. Nah, untuk ngomongin soal PT Siger Group ya, Mas ya. Untuk ngebahas soal PT Siger Group, PT Siger Group ini sendiri berdiri dari tahun 2012. Jadi PT Siger Group bergerak di bidang properti, khususnya perumahan subsidi. Jadi kami fokusnya di perumahan subsidi. Dan alhamdulillah kami sudah berpengalaman, sudah banyak bantu masyarakat untuk punya hunian yang layak. Mungkin itu aja kalau untuk seputar profil PT Siger Group. Oke. Terima kasih Kak Velindo untuk perkenalannya, untuk memperkenalkan PT Siger Group ini bergerak di bidang perumahan subsidi ya. Baik, mungkin setelah kita perkenalan, kita langsung saja masuk ke sesi wawancara. Kita ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini memang berkaitan tentang bagaimana proses perekrutan karyawan di Siger Group. Nah, di sini juga kami melakukan sesi wawancara ini untuk tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Dr. Habibullah Jimat dalam mata kuliah Manajemen Talenta. Baik, mungkin langsung saja wawancara ini akan dilaksanakan oleh rekan saya, Nafisa. Nah, nanti Nafisa yang akan melakukan wawancara dengan Kak Velindo. Baik Kak, di sini kita udah nyiapin 5 pertanyaan nih. Yang pertama itu bagaimana sih menarik talenta yang terbaik? Oke, jadi untuk langkah pertama menarik talenta yang terbaik itu kita membranding perusahaan kita dulu. Karena kita pengen ngasih tahu dulu ke calon rekrutmen atau ke orang-orang bahwasannya PT Siger Group ini seperti apa sih. Karena kita pengen menyelaraskan pekerjaan kita ke calon rekrutmen. Contohnya PT Siger Group bergerak di bidang properti. Nah, jadi harapannya calon rekrutmen itu dari lulusan teknik sipil atau arsitektur. Jadi itu langkah pertama kami. Dan untuk yang kedua, cara menggaet talenta terbaik itu pastinya kita melihat dari CV atau backgroundnya. Nah, kita pengen sama nih backgroundnya dengan pekerjaan kita. Yang saya bilang tadi itu backgroundnya arsitektur, teknik sipil. Nah, kita cari orang-orang seperti itu. Ketika CV dan backgroundnya sudah sesuai yang dengan kita inginkan, nah, baru kita panggil untuk wawancara. Nah, wawancara ini tujuan utamanya adalah melihat karakter si calon karyawan ya pastinya. Itu nomor satu untuk karakter. Karena kalau misalnya memang dari CV atau background yang memang sudah bagus, tapi kalau misalnya dari attitude atau dari karakter yang memang kurang bagus, itu biasanya yang kami nggak terima. Karena nanti waktu kita ajak kerjasama, untuk bekerja sama di perusahaan, orang-orang yang berattitude buruk atau yang kurang bagus itu malah menghambat perusahaan. Jadi kita pastinya mengutamakan karakternya dulu dan dari backgroundnya juga. Mungkin itu saja. Oke, aku izin nambahin sedikit ya Kak. Tadi kan Kakak bilang apa namanya CV, lalu attitude atau karakter, lalu background latar belakang karyawan yang akan melamar. Nah, untuk di PT Siger Group sendiri kualifikasi apa atau skill karyawan apa saja sih yang dicari dari PT Siger Group ini?
sehingga mungkin nanti teman-teman dari Unila berkesempatan bisa untuk bergabung PT Siger Group ini, mereka bisa bagaimana menyesuaikan kualifikasi atau bisa menyesuaikan skill-skill mereka agar bisa diterima di PT Siger Group ini. Oke, jadi kualifikasi khusus untuk di Siger Group ini sendiri itu yang pasti utama yang tadi saya bilang, itu harus ada background lulusan arsitektur atau teknik sipil, karena kita memang fokus utamanya di pekerjaan seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan seperti jurusan-jurusan lain untuk bergabung di perusahaan kami. Contohnya seperti lulusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Kami perlu orang-orang itu karena untuk membantu membranding sosial media kita. Dan ada jurusan mungkin dari akuntansi atau manajemen juga bisa, karena untuk menghandle yang di bagian administrasi kantornya gitu. Jadi nggak cuma bagian teknik saja yang bisa bergabung di PT Siger Group, tapi jurusan-jurusan lain yang memiliki kualifikasi tersebut yang bisa bergabung di PT Siger Group. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana meningkatkan performa karyawan? Jadi langkah-langkah kami untuk meningkatkan performa karyawan, pastinya kita beri kenyamanan dulu ke mereka. Seperti kita beri kenyamanan di lingkungan kantor, baik itu berupa snack atau minuman atau makan siang. Mungkin itu terdengar sepele, hal-hal seperti itu, tapi itu berdampak ke produktivitas mereka. Setelah hal-hal seperti itu terpenuhi, untuk mendorong performa terbaik mereka, kita adakan target mingguan. Nah, jadi target mingguan itu kita briefing, kita seminggu ini mau apa sih yang ingin kita capai, atau penjualan, baik begitu juga dengan kepuasan layanan konsumen. Nah, itu kita tekankan di briefing mingguan. Nah, setelah briefing dan target juga kita sudah kasih tahu ke mereka, nanti di minggu berikutnya kita evaluasi. Jadi kita evaluasi apakah mereka mencapai target atau mereka tidak mencapai target. Kalaupun memang tidak mencapai target, kita evaluasi kurangnya di mana dan salahnya di mana. Itu sih salah satu cara kami untuk mendorong performa karyawan kita. Oke Kak, izin nambahin, kan tadi disebutkan ada target mingguannya tuh. Itu apakah kalau misalkan memenuhi target, rewardnya tuh dalam bentuk apa sih? Apakah mereka ada reward tertentu seperti tambahan insentif dan lain-lain? Nah, untuk rewardnya, Aldo, itu kita reward pastinya berupa uang. Ya, karena mereka penjualan, itu bisa kita bilang adalah sales ya. Jadi feedbacknya berupa uang. Tapi nggak menutup kemungkinan itu aja, feedback untuk mereka. Kita juga menyediakan semacam hiburan atau entertain untuk mereka. Contohnya kita ajak mereka makan siang bersama di luar, atau kita ngajak ngopi bareng. Itu salah satu bentuk reward untuk mereka. Nah, kebetulan juga di PT Siger Group ini ada program tiap marketing atau pekerja yang ada di lingkungan Siger Group itu yang menjual 50 unit rumah dalam 1 tahun, mereka rewardnya umroh. Jadi itu salah satu reward yang kita berikan kepada karyawan kami. Baik, pertanyaan yang ketiga, bagaimana keterlibatan karyawan pada pengambilan keputusan, Kak? Pastinya kita libatkan semua karyawan kita untuk ikut andil dalam pengambil setiap keputusan kita. Untuk hal yang pertama kita lakukan itu pastinya ada perintah atau keputusan dari atasan. Nah, dan kita biasanya menjelaskan kenapa kita mengambil keputusan seperti ini. Jadi biar nggak ada miskomunikasi, biar nggak ada prasangka terhadap keputusan kita. Setelah kita menjelaskan dengan baik keputusan kita minta pendapat dari mereka semua. Bahwasannya keputusan kami ini ada yang kurang pas nggak di mereka, atau mereka ada masukan agar keputusan ini lebih baik gitu. Jadi kita di PT Siger Group ini komunikasinya 2 arah ya, antara atasan dan karyawan gitu. Jadi tetap keputusan diambil oleh atasan, namun atasan tetap membuka kesempatan atau membuka pintu terkait gimana karyawan mau memasukkan pendapatnya gitu. Oke Kak, selanjutnya itu bagaimana sih mempertahankan talenta terbaik di organisasi ini, Kak? Nah, tadi juga udah saya singgung terkait memberikan kenyamanan kepada karyawan kita, seperti memberikan makan siang, snack, dan minuman lain sebagainya.
itu salah satu kita mempertahankan talenta-talenta terbaik yang ada di perusahaan kita. Tapi enggak cuma itu aja, kita juga mempertahankan lewat kebutuhan mendasar mereka. Seperti apa? Seperti BPJS Ketenagakerjaan kami sediakan mereka. Jadi mereka nggak perlu membayar lagi BPJS-nya masing-masing, itu kami tanggung dari PT Siger Group. Itu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan demi keselamatan mereka juga waktu bekerja. Sih. Oke, yang terakhir, bagaimana rencana succession planning di PT Siger Group? Jadi rencana succession planning dari PT Siger Group itu pastinya kita melihat dari di antara karyawan itu pasti mereka ada yang menonjol. Nah, ketika kita melihat mereka ada yang lebih menonjol dalam artian kinerjanya selalu bagus, targetnya selalu tercapai, biasanya kita pelan-pelan ngasih tanggung jawab lebih ke mereka. Jadi kenapa kita biasanya pelan-pelan ngasih tanggung jawab lebih kepada calon-calon bibit unggul ini, bisa kita bilang, karena kita bisa melihat mereka sanggup atau tidak mengemban tanggung jawab yang bakal mereka emban nantinya. Nah, setelah kita beri tanggung jawab dan mereka sanggup, nah nanti kita baru akan meng-coaching atau melatih mereka lebih lanjut untuk mengemban jabatan selanjutnya. Jadi contohnya mungkin awalnya mereka masih supervisor, kemungkinan bisa mereka naik ke manajer. Jadi sebelum melangkahi jabatan tersebut, kita ikuti mereka untuk ikut pelatihan manajer, atau mereka kita juga kasih value perusahaan atau aturan tidak tertulis atau visi misi perusahaan ke mereka agar mereka selaras dengan tujuan perusahaan. Gitu. Oke, jadi selain dari yang sudah kakak sebutkan tadi, ada nggak sih kayak misalkan untuk succession planningnya itu kayak memang programnya gitu dari PT Siger Group sendiri? Apakah ada atau sebenarnya enggak, jadi kayak organik aja gitu, natural? Pastinya kita ada programnya, Aldo. Kenapa kita ada programnya? Karena kita pasti perlu jenjang karir di perusahaan ini. Nggak mungkin mereka mau stay di posisi yang sama dengan gaji yang sama. Pasti kita pengen ada regenerasi di tiap jabatan. Oleh karena itu, kita bikin program succession planning itu setahun itu mungkin bisa sekali 2 kali rotasi jabatan, karena kita udah rasa melihat karyawan-karyawan yang bibit unggul itu sudah mampu mengemban tugas, kita rotasi biasanya. Karena itu perlu untuk regenerasi perusahaan. Kenapa? Karena mereka pasti membawa ide-ide baru, dobrakan baru dari yang pejabat sebelumnya. Baik, mungkin cukup segitu pertanyaan dari kami, Kak. Jadi kami sudah tahu nih banyak hal. Ternyata untuk proses perekrutan karyawan di Siger Group ini cukup kompleks ya. Jadi tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ada banyak sekali proses yang dilalui sehingga PT Siger Group ini bisa diisi oleh talenta-talenta terbaik. Orang-orang berkompeten. Betul. Mungkin kami mengucapkan banyak terima kasih, Kak, karena kami sudah diterima dengan baik di sini. Kami sudah dibantu untuk menyelesaikan tugas ya, mata kuliah manajemen talenta terkait bagaimana proses perekrutan karyawan. Saya juga ucapin terima kasih kembali kepada rekan-rekan dari Unila karena sudah mau berkunjung dan pengen tahu PT Siger Group itu seperti apa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin sebagai penutup, Kak, Kakak bisa kasih satu masukan untuk teman-teman kuliah di Unila. Bagaimana caranya kita supaya bisa menjadi talenta terbaik dan bisa diterima di perusahaan-perusahaan besar seperti PT Siger Group ini. Jadi pesan-pesan saya untuk rekan-rekan dari Unila, kita harus punya tujuan di kuliah ini. Karena kalau kita sekedar kuliah, banyak yang sekedar kuliah, tapi yang bikin kita beda, apa sih kita nih dari orang lain bedanya kuliah itu jarang ya. Karena biasanya kita, kalau misalnya kita lihat, mungkin yang fenomena yang umum terjadi itu orang yang sekedar kuliah pulang. Nah, saya rasa yang seperti itu kurang tepat ya. Karena kita untuk sukses, khusus yang tadi dari rekan Pasto bilang mau masuk ke perusahaan besar, itu jenjangnya bukan dari pas sudah setelah lulus langsung masuk perusahaan besar, tapi dari mulai kuliah itu sudah mulai dibentuk.
Contohnya apa? Contohnya kita berkehidupan di kampus ya. Jadi kita berkehidupan di kampus itu kita berorganisasi, kita menjalin relasi, itu sangat penting juga karena kita di situ bisa membuka peluang-peluang yang nggak bisa kita duga-duga nantinya. Jadi kalau kita sekedar kuliah itu mungkin udah banyak orang yang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita kuliah punya pendirian, punya tujuan, dan kita berkehidupan yang memang benar-benar menjalin relasi di perkuliahan, bahkan kita mengupgrade skill di perkuliahan ini, itu saya rasa sangat tepat sekali karena ini memang jenjang untuk mengasah dan menempuh pendidikan. Karena setelah lulus kuliah itu bukan ada kelas apa, bukan ada tugas apa, tapi kita harus apa gitu. Nah itu pertanyaan kita harus apa itu harus kita jawab waktu kita kuliah, bukan setelah kita lulus dari kuliah. Itu saran dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kakak. Sungguh masukan yang luar biasa. Mungkin itu berguna untuk kita semua di lingkungan kuliah kami ya. Mungkin cukup segitu saja wawancara kita kali ini. Banyak manfaat yang bisa kita ambil dari video ini. Mungkin ini bisa menjadi amal jariah buat kita semua. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Habibullah Jimat yang sudah memberikan kami tugas seperti ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.